Ya, gitu. Pak Nas, ini masih Ya, main di 40. Nas, ya. ini masih main di 40 menit ya? Oh, enggak. Nah, lost. Udah bayar belum? Saya di program, tapi nggak tahu bayarnya berapa, nggak tahu nanti. Oh gitu. Ya, Ini gambarnya kok jelek nih. gambar jelek ya. Ah, Iya, iya ini memang. gambar Anda jelek nih, Gambarnya nggak ada nih. Mana? berbayang-bayang tuh panas. Hah? Panas gambarnya berbayang-bayang tuh nggak jelas tuh. Ah, Iya. Seperti ada chat-chat itu. macam gambarnya. Itu gambarnya enggak keluar dulu itu gambarnya. Nah, Iya, panasnya nggak ada gambarnya, ada ya? nggak ada. Gambar awak surang sih nadonya mah. Iya. Dari dua sama apa ini tadi tuh? Pak Yosio Iya, hilang. iya. Saya sendiri lah. Anu, Oh, kalau dari ini Tiko kelihatan tuh gambarnya. Ya. di Ambon enggak ada gambarnya. Itu gambar Gambar Ambon. panas yang Dajjal itu. Gambar Ambon nampaknya. Ah, Tapi gambar abo, kalau abo pakai chat, nampak gambar abo kan? Enggak. Rancang. Pak Justru Dan Ridwan. nampak yuk. enggak ada. Apa kok? Kok ada tulisan kok keluar dari rapat kemudian mengerti. Di atasnya rapat ini sedang direkam oleh host atau Iya, peserta. iya. Tulisan saja sebetulnya, enggak ada gambar. nggak ada gambar ya? Enggak ada Nggak Panas, ada. gambar. panas nggak ada tuh. Gambar awak saja naruhnya. Itu kameranya Oh, mungkin kameranya ketutupan kain dah. Enggak, enggak Panas dulu. kameranya ketutupan kain dah. bukan, enggak ada. Hmm. Oh, Itu. di mananya itu ya? Apa yang salahnya nih kan? Kalau di pencet yang mengerti kok baca ceritanya. Enggak, kalau Buya bagus gambarnya Buya. Iya, tapi di Ambon enggak ada. Hah? Enggak ada gambar rambut orang saya. Oh, itu dicari yang ini apa? Galeri. Oh, batu tok lo balik dulu. Enggak Enggak. ditutup. Di si- Ada yang dilebarkan juga bisa. Oh, enggak bisa. Bisa. Enggak bisa nih. Yang di sebelah kanan biasa sebelah sebelah Enggak, kiri atas. ini tulisan aja yang ada. Ah, Tuh. Buya pakai laptop kan? Enggak, pakai HP. Oh, pakai HP. Mm-mm. Ada tuh yang titik-titik di bawah, ada 3 titik, coba dipencet titik-titik yang 3 di bawah itu atau 4 Hmm. di bawah. Itu bisa geser-geser tuh gambarnya. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada sama sekali. Hmm. Lama lagi. Nah, Kalau mau kelihatan empat-empatnya. itu nampak tuh Pak Yos nampak tuh baru. Nampak? Nah, Ah. lain. Tapi boleh deh, Pak. lah Boleh lah deh, Pak. lain gagah. Ada yang Ah. dikutak hati tadi itu. Enggak lo tasu kan mana terpencet lah sandal. Kamu. Iyalah. Iya bala kan buat dua hutang karambi ya. Iya, Pak. Coba Asnil keluar dulu baliaknya tuh. Nas. Ya batu. Mana? Ah, ya. Lelit tadi udah mau kasih tahu Bu nanti jam 8 kita ketemu Zoom meeting. Ah. Yo katanya. Tadi sih waktu mau telepon agak-agak ngantuk tidur. Setengah 8 mau Ya. telepon tadi. Parla ini. Parla ini mungkin udah ini sama panas kali ini. Udah Belum dijawab. Lin. belum dijawab. Pak. Gapar panas. Dulu Gafar.
Gafar ya. Dia begini Pak Yusril, Ya. Pak Sadi, Ya. awak bermain itu harus sesuai dengan aturan-aturan. Artinya Beko, kalau awak berape mengeluarkan kebijakan, itu kan harusnya setengah plus, nah, gitu loh. Ya. Kalau nggak setengah plus, berarti keputusan kita nggak bisa diambil gitu. Ya. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Kenapa? Nanti mereka bisa nuntut di kemudian hari atau nggak pendapat, atau siapa yang hadir begini-begini. Ya. Nah ini harus kita. Jadi kita harus bisa mengevaluasi kenapa teman-teman ini nggak bisa dia ikut. Gitu. Nah itu harus kita cari solusinya Pak. Ya. Atau kita paksakan 3 orang ini karena kita adalah perintis, pendiri, pembina, kita paksakan putusan kita. Bisa juga. Nah, yang mana yang bagusnya ini? Nah, ini kita harus timbang-timbang nih. Makanya kalau ada Pak Asnel satu lagi cukup itu. iya, Atau Bu Eli salah satunya. iya. Itu yang perlu nanti itu yang ditekankan oleh si Arjunis kepada pemain-pemain baru ya, peserta baru yang mau direkrut. Dia bilang, jangan kita merekrut sembarangan orang yang ketika kita undang dia rapat untuk Zoom meeting saja, dia nggak nongol. Nah, ini kan udah dievaluasi oleh si Arjunis kan. Ternyata selama ini semuanya ini Zoom meeting yang hadir orangnya itu aja. Iya. Nah, ini kan udah ketahuan. Nah, apalagi sekarang yang 3 orang ini, yang 4 orang ya, apa 3 orang itu nggak pernah hadir, nggak nyetor juga duit. Nah, ini kan harus kita evaluasi. Iya. Jadi Pak Yos, kita sekarang harus mumpung nih ya. Nggak apa-apa, kita diskusi aja dulu ya Pak Sadi. Ya, boleh. Kita diskusi aja dulu. Tapi diskusinya kita nggak usah terlalu formal. Tapi yang kita sampaikan ini formal gitu loh. Iya. Nah, begitu. Apa yang kita diskusikan ini adalah memang diskusinya sesuai dengan aturan. Jadi maksud saya begini, Pak. Ini mumpung loh. Mumpung Pak Ramlis mau. Arjunis respect. Ini 2 orang nih jadi andalan kita nih, Pak. Kalau misalnya Ramlis sudah gak mau, apa penting kita cari orang. Nah, apa mau dia, irama dia, kita giring aja. Ini menurut saya loh Pak Yusril, Ya. Pak Kanda, ini menurut saya. Iya. Mumpung dia mau. Kalau dia udah gak mau, wah, penting kita. Ya ada gak dicari orang lain. Tidak ada orang lain dong. Nah ini, Pak Ramli udah ngomong, Pak Ridwan, ini kalau saya bawa nih anak-anak kawan-kawan saya ini, jadi di Pak Ridwan. Sempat ngomong begitu dia. Nah, tapi rekomendasi teman-teman itu dulu Pak. Tapi nanti bisa, kalau udah jalan gampang itu. Sekarang Pak Yusril, Pak Sadi, bagaimana caranya nih 2 orang ini mau jalan aja. Itu aja kita dorong dulu. Nah, itu yang kita dorong. Jangan sampai dia nanti nggak sependapat saya. Udah begini aja dah, begini. Ganti aja lah. Saya nggak bisa lagi kalau begini. Nah, kita hindari jangan sampai dia punya pikiran seperti itu. Kalau bahasa awaknya baganya gitu lah kira-kira. Lama raju. Lo jangan baganya lo seperti Budo Ledi lah itu yang Budo Ledi ini kita maklumi aja. Kenapa kita maklumin? Dia itu terlalu banyak jalan, jadi letih dia. Latihannya sementara ambisinya pengen segera jalan gitu loh. Yeah. Awak kok tim nggak bisa, kemauan awak kok jalan nggak bisa. Itu yang nggak dipahami oleh Bu Leli. Dia anggap dia udah sana kemari, ada teman-teman segala macam, udah soal sini kemari. Sementara kau ini santai aja. Nah, di situ dia emosinya. Saya ulang lagi, kita ini pembina loh, harus sabar.
ngayomin, diikutin irama itu kan. Oh iya, iya. Nah, itu. Nah, jadi perlu dipoles tuh. Oh, bundo kita itu. Perlu dipoles lagi tuh. Iya. Apa itu kira-kira. Iya, kalau Jadi putusan kita, apa kira-kira. Coba Pak, enggak apa, mulai saja lah. Kita bahas langsung aja, fokus saja. ya, Nanti akan Ambo tuangkan di dalam notulen, kemudian Ambo action. Nah, Pak Yusril, silakan dulu. Apanya tahu dulu dari Pak Yusril, kemudian Kanda Buya, silakan nanti. ya udah kita mulai aja lah dulu ya. Nah, kita mulai aja dulu. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul tim pembina. Ya semoga yayasan kita Bina Ranah Rantau ini bisa eksis nanti di ranah maupun di rantau. Nah ini kita perlu ini kan Pak, seperti awal kita kan memang rencana mau buka cabang awalnya di Padang kan, rencana awal itu. Cuman karena kita waktu itu dari pihak Padang Pak Marsis, Pak ini kepengennya jadi satu, gabung di satu akte, akhirnya kan kita gabungin di satu akte. Nah, ternyata dia pun nggak bisa jalan juga kan. Nah, sekarang ini kita kembali ke awal lagi. Memang sesuai prosedur untuk di Padang itu harus cabang. Nggak bisa dari Jakarta. Kita kan pusat nih, pusat di Jabodetabek. Nggak bisa kita langsung operasional di Padang. Kita harus buka cabang tetap. Nah, jadi dengan adanya cabang, pusat ini sebagai koordinator dan regulator. Jadi kita nanti bisa buka cabang-cabang di tempat-tempat lainnya selain di Padang sendiri. Bisa buka nanti di Bogor atau di Bandung atau di mana-mana. Nah, jadi kita sebagai DPP-nya. Nah, kalau Padang itu kan jatuhnya itu nanti cabang utama Sumatera Barat lah. Jadi nanti yang kabupaten-kabupaten kayak Bukit Tinggi, Solo kan. Nah, itu cabang. Nah, ini kan sekarang ini kita sudah ada titik cerah nih, sudah ada beberapa calon-calon dari Padang sendiri yang akan menjadi pengurus. Nah, ini ada satu titik terang. Nah, ini nanti mekanismenya sebaiknya kita harus lebih ketat. Mungkin pertama dari ketua pengurus yayasan yang menseleksi. Setelah itu nanti kita yang seleksi lagi dari Dewan Pembina. Dan syarat-syaratnya dia harus mempersiapkan CV, KTP, foto KTP sama NPWP itu saja yang syarat-syarat yang utama itu. Nah, jadi kita untuk di pusat sendiri kita kan kurang satu orang bendahara. Jadi nanti Pak Ramlis jadi ketua saja, ketua yayasan. Jadi tidak ada ketua umum atau ketua satu, ketua yayasan. Pak ini ke sekretaris Pak Arjunis dan sama bendahara. Nah, nanti ketua-ketua bidang juga nanti kita ambil dari Jakarta juga kalau pusat. Kelihatannya dia masuk lagi, boleh nih. Ya. Ya. Boleh nih, malam. Ya, assalamualaikum. Salam. Jadi, kamu rasa untuk langkah-langkah selanjutnya untuk Pak Marsi sama
Pak Elisra ya kita masukkan di penasehat, karena penasehat kan di luar struktur, dan dia juga itu tidak aktif kan, sifatnya pasif. Jadi dia juga akan merasa secara psikologis mereka juga akan merasa tenang juga. Sebagai penasihat kan penasihat dianggap sebagai senior. Itu juga dia tidak kehilangan muka juga di samping itu. Tapi kalau kita berhentikan atau kasih pengunduran diri, akan merasa ini juga kehilangan muka juga. Kita juga tidak ingin silaturahmi kita terputus. Insya Allah di suatu hari juga nanti banyak juga nanti akan ada manfaatnya juga untuk beliau-beliau ini. Mungkin kalau sudah dapat clue-nya nanti. Aku rasa itu saja masukan dari Ambo. Mungkin ada tambahan lain dari Buya. Silakan Buya. Atau ke Pak Ridwan, kita kembalikan ke Pak Ridwan dulu. Ya, gimana Pak? Oke. Buya masih standby? Masih. Oke, ya. Tapi gini, dari Pak Yusril tadi adalah yang dapat saya petik di situ bahwa Pak Marsis, Pak Elisra diposisikan sebagai penasehat yayasan. Artinya dia kita geser ke situ. Dia hanya untuk memberikan nasihat saja. Nasihatnya tidak wajib diterima. Nah, artinya seperti itu memang. Ya. Kita actionnya seperti itu. Yang kedua, kita tidak lagi bicara masalah yang lain. Bagaimana sekarang yang rekrut yang baru ini diposisikan untuk menjadi pengurus cabang di Padang. Seperti itu Pak Yusril. Iya, betul. Oke. Artinya malam ini Pak Sadi, Pak Yusril, Ya. ini dua pokok yang harus kita sikapi. Nah, persoalannya adalah dari mana kita memulainya, bagaimana kita memulainya. Jadi kalau kita bicara ada actionnya gitu, eksekusi itu ada. Nah, ini untuk itu saya minta masukan dari Pak Sadi. Kanda Buya, silakan. Banget suaranya Bang itu. Dari mana tuh? Dari panas. Panas. Ada suara-suara ini, suara apa terganggu kelihatannya kita nih. Kelihatannya dari Bu Laili. Coba di mute dulu Pak. Ya. Mungkin Bu Laili nggak tahu tuh mute-nya di mana. Bisa Pak, panas di mute dulu Pak. Tuh Mas. Nah, di situ nggak bermasalah. Di situ nggak bermasalah Pak. Enggak bisa, kita kalau operator bisa nge-mute dia, bisa menonaktifkan. Ya udah, sip. Oke, bisa. Lanjut. Oke. Oke lah, Tiburu giliran dia Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentu dengan harapan dan doa mudah-mudahan pertemuan awak itu membuahkan hasil. Amin. Yang kedua, awak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, terus menyangkui dengan masalah yang dipermasalahkan. Nah, sebelum itu dulu Ambo ingin maurai dahulu menyangkui kaitannya antara Bu Leli, Bundok Leli waktu pai ke Padang. Dia memang menelepon, SMS, dan pingin nak ketemu jo kemanakan cucu yang ada di Padang. Ya. Akhirnya
Ya, di salo-salo kegiatan beliau yang cukup banyak, akhirnya beliau berkesempatan, alhamdulillah, dapat bertamu muko, dapat basuo dengan kawan-kawan yang ada di Padang. Ya. Nah, Iko sebenarnya awak harus mengacungkan cap jempol ke Bundo Leli kok. Sebab walaupun secara pribadi, namun yang dibawakannya itu kan telah merupakan pemikiran awak bersama untuk mendudukkan masalah nanti Padang. Sebab awalnya Padang tu cucu ambo menelepon. Ambo dapat telepon dari Ustadz Khairunas macam iko. Cuman ini alun memahami dari A sampai Z, mungkin separuh-separuh. Nah, lalu ambo selesaikan, ambo ceritakan lah dari A sampai Z. Akhirnya, nah beliau itu alhamdulillah dengan yakin dan percaya, insya Allah ambo namuh bagabuang. Nah, pas besoknya beliau itu juga ada rape MGMP, guru-guru SMA se-Sumatera Barat. Itu menurut beliau. Nah, dalam hal itu, ambo berpikiran, dek karena awakku masih tawoleng-woleng da anyui, dan pengurus pun tak nama, induknya nama, dan nujungnya nama, walau-walam. Nah, jadi ambo pesan jo cucu, orang bisa ndak kira-kira merekrut beberapa orang kawan-kawan yang bisa kita bersama-sama masuk dalam biduk BRR. Insya Allah besok kebetulan rapi. Nah, kemudian beberapa kawan-kawannya coba dibawa ke Bahela. Nah, kira-kira ada 5 orang sampai 7 orang kalau dibutuhkan. Nah, itulah mau minta tempoh hari ke Bu Leli, kok bisa Bu, tolong bisa ketemu dengan si Indra di Padang. Nah, kok umpamanya sibuk, ya sibuk lah. Nggak baat, udah sibuk, biasa tuh. Ya, tapi dek karena nanti balik ke Jakarta, ada nanti bawa pesan dari Padang, atau ada kesan nanti bawa dari Padang. Nah, untuk bisa dilaporkan nanti di Jakarta, sampai di mana dan ba'a perkembangan yang ada di sini. Nah, alhasil beliau dapatlah ketemu di Padang. Nah, memang benar ada beberapa orang yang mungkin bisa direkrut untuk duduk bersama-sama di dalam biduknya ya BRR. Ya, tentu Iko nanti juga itu kan belum mutlak bisa duduk ya kan. Nah, itu kan tergantung juga dari kita. Ya kan, bagaimana nanti tanggapan kita, bagaimana kita memilih, bagaimana kita menerimanya, itu kan tergantung ada awak nanti itu. Tapi yang jelas kalau ada usaha untuk itu, walaupun seorang, 2 orang, 3 orang lah ada nah nanti kawak pangakan, nah itu katanya kawak pribadi, kawak sendirinya lah. Jadi yang dilakukan oleh bule, aku apresiasi sekali. Dalam kesibukannya itu masih mampu, masih bisa membagi waktu dan masih bisa untuk menyampaikan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang berikut dengan yang kaitannya dengan Pak Marsis, yang satu lagi dengan Pak itu Alisra. Nah, ya memang kalau tadi Dinda Ridwan menyebut agak manggoknya sekitar, ya boleh jadi. Kamu bisa memahami kenapa, dan awak sendiri pun juga sebenarnya di Siko kan juga berpikir kayak begitu sebetulnya. Ini baca ceritanya kok alun jo duduk bola tu lai, nah malah kamu mengundurkan diri bagai. Dan kita jo agak taranya ya
Artinya beliau-beliau itu kan bukan lagi orang-orang seperti Ambo lah begitu ya. Levelnya itu udah tinggi loh. Boleh dikatakan pejabat, lah eselon itu malah kan mendapat profesor. Nah, awak tidak mengerti apakah inyo merasa nak dibabankan di awak itu terlalu kecil, ndak levelnya lain, sehingga banyak iko itu. Ya, wallahu alam itu ndak tahu. Ataukah itu memang dari karakter beliau, ya wallahu alam. Nah, oleh karena itu ya, jadi kalaupun umpamanya Bu Leli itu agak seketean agak terenyuh lainnya, ya ambo memahami. Sejauh-jauh itu datang dari Solo, tiba di sini sepertinya nggak dianggap. Nah, nggak direspon. Jadi ambo tidak menyalahkan Bu Leli, tapi ambo respect dengan apa yang dilakukannya. Bahkan kita berterima kasih, walaupun di samping kesibukan beliau itu di reuni, pulang balik ke Solo, kemudian masih bisa datang ke Padang gitu ya, untuk kepentingan awak di BRL. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, menyangkut dengan pendelegasian. Sebelum menyangkut pendelegasian, ambo secara pribadi, entah kok dia awak lah orang gaek kali ya, apa ibuati. Jadi kalau lah kurang saya maduk perhatian orang kawak lebo saya tiawak tuh. Artinya apa? Kalau memang beliau itu kurang perhatian, dan memang terus terang aja selama itu kan memang kurang perhatian. Itu nggak bisa dipungkiri loh. Jadi kalau kita sesuaikan dengan di anggaran dasar AD dan ART gitu, ya memang itu udah memang karena begitu aturannya. Ya kalau tidak mungkin lagi untuk menjabat, tidak mungkin lagi untuk memikul, ya kenapa harus dipaksakan? Jadi awak berhitung ya manik-manik gitu kan. Tapi ku apa tidak? Kalau tidak tapi ku, ya udah letakkan. Kalau tapi ku, mari kita bersama-sama. Tapi itu kan bahasa itu bisa awak bicara juga anak SMP, juga anak SMA. Tapi kalau jo level beliau kan nggak mungkin bahasanya kayak begitu. Ini nana mau buka sui, yo bak rupo awak mambiek rambui di dalam tapuang. Sebab awak orang Minang, aso jo pareso para lu kita pakaikan. Kodape rambui jan putih, tapuang tidak terserak. Silaturahmi awak terjaga dengan baik. Inyo tidak merasa dikucilkan, tapi inyo senang menerima apa yang kita berikan. Nah, berpikir ke arah ke situ, ya, ambo sepakat. Ya, kalau tadinya secara pribadi, kalau enggak ya udah, ngapain lagi dipertahankan? Nah, tapi kan dipikir-pikir pula sebaliknya, ya lo kecil Pak Yusril. Awak silaturahmi awak harus dijaga juga. Jadi walaupun inyo disiko mungkin tidak bisa dipakaikan lagi, tetapi diberikanlah inyo tempat yang mungkin kira-kira bahkan lebih terangkat, secara psikologis lebih terangkat daripada inyo duduk sebagai pengurus dan kamu orang banyak. Nampak ngurui engkau ngurui orang latihan segala macam, rancaklah inyo didudukkan di anjungan sebagai penasehat. Kamu setuju dengan? Jadi inyo tidak dikeluarkan, tapi inyo tetap dipakai, cuma digeser tampe. Kan begitu yang dimaksud. Iya. Nah, ya, tidak apa. Kamu sepakat itu. Okay. Tapi kalau untuk kita dipertahankan di ketua, di kepengurusan, nah kalau itu ya berpikir 2-3 kali, Pak.
Barangkali itu sementara dulu, Pak Yusril. Iya, siap. Mantap. Terima Siap, kasih. Pak. Oke. Ya, kembalikan Pak Ridwan. Mungkin Oke, Bu terima Lili. kasih. Terima kasih, Buya. Kini ada Ibu Leli. Masih monitor Bu Leli. Pak Nas, Mulai ini Bu Leli. Siap. Ya, Ah, silakan Bu iya, Leli. iya. Silakan. Silakan Bu Lili. Nggak Monggo. panjang lebar, aku mewakili yang disampaikan Bapak Kanduang itu saja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ah, ini Jadi, oke. Nah, jadi begini ya. Sekarang kita telah sepakat. Satu, beliau kita rotasi, kita putar, duduk di Dewan Penasehat. Kita ketok palu, ya. Iya. Ketok palu. Oke. Iya. Sekarang masalah Yayasan Niko, apakah kita sepakat untuk membuka cabang? Jadi cabang nanti yang operasional di Padang. Iya. Jadi bukan seperti yang kemarin. Iya. Ini yang disarankan oleh Pak Yusril, yang sebenarnya adalah konsep terdahulu. Nah, tapi karena ini nggak jalan juga gitu, jadi solusi yang paling tepat, yang benar, ya kan? Satu jalannya adalah kita buka cabang di Padang. Kemudian yang direkrut orang-orang ini, yang kemarin itu ada 7 orang itu, adalah sebagai kandidat-kandidat pengurus cabang di Padang, yang nanti diseleksi oleh Pak Pablis. Nah, pertanyaannya kepada Kanda Buya maupun Ibu Leli, apakah sependapat kita fokuskan ke cabang atau dia berjalan seperti yang kemarin aja? Monggo, mau minta pendapat Buya dulu. Nah, kalau begitu, Ambo mungkin lebih cenderung ya dijadikan sebagai DPW ya. Iya, DPW betul. DPW. Kalau dalam organisasi namanya DPW, tapi kalau dalam yayasan itu namanya cabang. Oke. Nah, boleh lah. Tapi nanti di bawahnya itu kita bentuk lagi yang berupa perwakilan di kabupaten-kabupaten. Iya, benar. Nah, kabupaten-kabupaten itu dikoordinir oleh DPW-nya sendiri. Iya, cabang utama namanya DPW kalau di yayasan kita. Jadi ranting itu nanti jatuhnya. Lebih ringan rajonya kan. Okay. Iya, iya. Nah, namun sebelum itu Dinda Ridwan, Ambo kembali lagi ke usul Ambo yang dulu. Ya. Kalau memang pengurus di DPW atau di Padang itu yang sebagai koordinator untuk Sumatera Barat, kalau itu adalah didudukan, nah ayo kembali lagi ke usul yang lama. Jadi awak dari pembina, penasehat, ya pendiri, ya ikut turun terjun. Iya, sip. Untuk yang namanya kayak kemarin itu apa namanya launching. Ya iya, kan? iya, itu betul. Launching, sekalian awak memperkenalkan diri kepada pemerintah setempat. Betul loh. Ambo usulmu itu. Jadi kalau di cabang itu ialah koordinator untuk seluruh provinsi, seluruh kabupaten. Kemudian awak launching di Padang untuk memperkenalkan. Makasih Ambo, baik kok Dinda Ridwan. Awak iya bana awak pai kasinan. Awak batamu muko, batamu apa namanya dengan pengurus yang sudah ada. Nah, kita di situ bisa bicara dari hati ke hati loh. Bicara juga dari hati ke hati dan juga wanti-wanti. Artinya kan nanti Dinda Ridwan bisa aja bertanya dengan mereka. Angku iwana kok kalau iyo bana amari sama lulu ya Wak. Tapi kalau hanya separuh-separuh,
Kalau londong ayah londong dada, dari encak dari awal-awal. Iya. Ini mungkin lebih rencak macam itu supaya nanti awak indak ndak matok ke punggung balik dari Ridwan nanti ke Jakarta bayalah di sini bayalah kok. Jadi matok ke punggung awak taruh. Tapi Ya. kalau lah duduk bola di sini, nah inilah punya beban, lah punya tanggung jawab. Tentu nanti ada semacam sanksi atau apalah. Jadi atur demikian rupa. Ya. Mungkin begitu dulu. Oke. Jadi prinsip Kakanda Buya setuju kita buka cabang ya. Jadi kalau dalam yayasan itu dalam ini biasanya disebutnya cabang-cabang, ranting-ranting. Seperti Muhammadiyah itu kan cabang ini ada di pelosok ranting ini gitu. Memang konsepnya awal itu yang saya cerita dengan Pak Yusril dengan Pak Khairunas itu untuk di Kabupaten Kepaden itu memang nanti ke depannya itu memang mereka akan menjadi ranting-ranting atau cabang-cabang dari Padang itu sendiri. Apabila kan setiap daerah itu sudah kita bentuk, sudah kita bawa dari mereka industri kecil. Nah, jadi dengan situ setiap kabupaten ada industri kecil yang kita lahirkan, nanti di bawah kendali cabangnya sana, dikontrol oleh Padang. Nah, gitu loh. Seperti itu. Oke. Artinya teknisnya nanti akan saya sampaikan nanti. Prinsip karena Buya sudah setuju. Saya mau ke Bu Leli. Ada pendapat lain, Bu? Apakah kita buka cabang atau kita teruskan seperti kemarin? Artinya apa? Di sana 3 pengurus pembina pendidikan, keterampilan, macam terbentuk di situ, kemudian mereka jalan. Apakah kita langsung bentuk mereka itu cabang di sana? Ibu Leli? Setuju dengan langsung dibikin cabangnya. Cabang Karena aja. dengan cabang begitu, ya, jadi bisa terkendali ya, yang ranting-rantingnya itu. Ya, oke. Nah, kemarin berbicara sama Pak Indra, bagus sekali Pak Indra penerimaannya, dan beliau semangat selaku anak masih muda, beliau semangat dengan apa yang telah diberikan oleh masukan oleh Bapak Kanduang terhadap cucu apa ponakannya itu, itu semuanya mereka sudah paham. Dan kita Ambo sebagai yang datang menerangkan kembali itu udah mantap. Mereka ada semangat. Nah, ditambah lagi ini semuanya kan Ambo berikan masukan kepada Pak Yusril, Pak Anu kemarin sama Pak Kanduang enggak terhubung aja gitu kan. Pak Ridwan juga. Nah, jadi Ambo sudah ketemu sama Bapak Almito. Bapak Almito ini punya apa ya, butik, 3 butik, tapi dia punya tempat pelatihan. Dia juga orang koperasi, dia yang membawahi koperasi itu. Kemudian dia juga seorang wartawan. Dia akan cepat mengekspos ini. Dia guru dan dia paham sekali dan dia bersemangat dan mau membantu kerjasama dengan ikhlas dan dia mau turun ke lapangan. Nah, orang-orang ini yang kita temukan tidak perlu S8, S9, tapi mereka langsung merespon. Nah, untuk itu tolong, karena kita kemarin sudah begitu intens ngomong sama dia datang betul ke rumah, dan dalam 1 jam yang mau berangkat itu pokoknya pembicaraan kita itu sangat padat. Nah, intinya tolong cepat direspon beliau ini, tolong dihubungi sama Pak Yusril selaku pembina, ketua pembina, tolong cepat dihubungin orang ini seperti Pak kamu bicara sama Pak Ridwan. Dan saya nanti dalam memberikan arahan kepada beliau yang di Padang. Lalu Pak Indra pada waktu Pak Ridwan bilang ya kita membutuhkan ketua, lalu bidang pendidikan,
Ya, ketua 2 orang, bidang pendidikan dan bidang pelatihan. Keterampilan, Nah, Lembang. ya, keterampilan gitu ya. Nah, jadi beliau itu maaf dengan sendirinya karena mereka memang potensinya cukup bagus. Jadi kemarin Pak Indra kan memang harus diseleksi dulu oleh Pak Rambis. Tapi kemarin sementara mau bilang Pak Ridwan aja, Pak Indra aja jadi ketuanya di sini. Jadi kita nggak ngambang gitu. Dia bisa mencari orang-orangnya. Tapi kalau sebagai anggota saja kita menunggu lagi dia mencari orang teman-teman yang bisa direkrutnya bekerja sama dengan baik sama dia. Jadi kemarin mau bilang udah sesuai dengan arahan Pak Ridwan ya kita Ambo tetapkan dia ketua 2, ketua satunya Pak Ramlis, ketua 2-nya Pak Ridwan, dan ketua bagian pendidikan dan latihan adalah Pak Almito. Karena memang kita nggak punya waktu lagi kan. Nah itu Pak Almito akan mencari teman-temannya pula. Jadi cepat gitu. Dan Ambo sudah ngasih nomor-nomor telepon ke Pak Almito yang untuk dihubungin. Yaitu tadi Pak Nurhuda, Pak Leri, Pak apa mau kerjasama gitu. Semuanya Mbak kasih setuju gitu. Mbak kasih ke Pak Almito dan ke Pak Indra. Jadi Pak Indra juga sudah dapat gambaran. Oh ini nanti kan terserah dari kita atau Pak Ramli sebagai ketua 1 di Padang atau dan tentu ini dulu dengan kita seleksi dulu ya. Sesuai dengan apa jabatan mereka. Tadi kemarin seperti Pak Leri mungkin dia di bidang hukum ya memberikan pelatihan di bidang hukum, tapi Ambo belum berani masuk benar karena belum kesepakatan dari kita. Nah kalau udah dapat gambaran begini ya silakan nanti ketua pembina yang akan lanjutkan merintis gitu. Nah, sekarang ketua pembinanya yang melanjutkan itu saja dari Ambo. Oke. Kembali ke Baik, terima kasih Bu Leri masukannya bagus. Jadi kita sudah sama, semua kita sudah sama pemikirannya. Kita buka cabang. Nah, jadi sekarang nanti saya akan buatkan struktur organisasi yang baru nanti. Jadi di situ ketua, kemudian ketua yayasan ini, kemudian kepala cabang yayasan ini, strukturnya kita bikin nanti di situ. Itu di bawahnya ketua bidang pelatihan, bantuan hukum, kemudian pelatihan keterampilan, renbang kita bikin nanti. Saya bikin seperti itu. Nanti diserahkan kepada Ramblis. Tolong ini diselesaikan. Jadi kita berbicara ini terstruktur, terukur. Jadi tidak otak-otak. Nanti saya siapkan itu, ya. SK-nya pun saya siapkan. Makanya kalau ada orangnya SK-nya langsung terbit. Nah, SK sudah saya siapkan, sudah saya rancang-rancang draftnya itu sudah saya lihat. Nah, SK buat pengangkatan mereka itu sudah siapkan. Nah, masalah bantuan hukum itu begini, saya sudah bilang sama Pak Ramlis. Pak Ramlis ada 3 orang teman kita pengacara di situ. Mereka minta sesuai dengan bidangnya. Saya bilang Pak Ramlis ikuti aja kemauannya. Dia mau di situ sudah. Ya sudah, setuju. Bilang aja begitu. Ini dokumennya yayasan, silakan ada urus izinnya. Nanti dengan nama yayasan itu, dia itu praktek melaporkan kepada situ di Padang itu. Nah, dia udah tahu jalurnya itu. Bagaimana dia punya kantor nongkrong di yayasan itu. Dia udah tahu itu. Jadi saya bilang, itu dia mandiri Pak, profesional mereka. Jadi nggak perlu diarahkan lagi. Dia udah nempok di yayasan itu. Baru dia terbuka pikirannya Pak. Tadinya kan, apa kata dia awal kemarin itu?
Udah nanti masalah bantuan hukum itu gampang lah. Yang ini dulu nih, yang 3 ini kita prioritaskan. Nah, dia fokus ke situ. Tapi itu udah saya masukkan, tadi dia terima. Nah, ini yang paling penting adalah ini Pak Yusril, Kanda Buya maupun Ibu Leli. Yang paling penting ini adalah bagaimana kita menyampaikan keputusan kita ini kepada Ramblis dan Arjunis, dia bisa menerima. Nah, teknik komunikasi itu yang paling penting. Karena begini ya, jauh-jauh hari pernah saya singgung-singgung. Udahlah kita buka cabang di sana, Ligau kita coba cabang di sana. Nah, Pak Ramblis salah satu, dia bilang nggak usah lah cabang-cabang itu kita bahas, ide aja dulu. Nah, sementara putusan kita ini kan buka cabang. Nah, ini bagaimana kita komunikasi dengan dia? Dia harus kita jelaskan. Nah, ini Pak Yusril jadi komunikasi kita. Nah, Pak Yusril coba adakan pendekatan. Nah, nanti saya juga adakan pendekatan. Karena begini, kalau kita pakai juga jalan seperti ada sekarang ini, nggak bakal jalan gitu. Nggak jalan. Dibentuk juga ketua bidang pelatihan, bidang keterampilan, bidang pendidikan, Renbak yang ada di Padang itu dibentuk. Sementara mereka domisilinya di sana. Domisili yayasan itu Jakarta. Ini nggak jalan ini. Bagaimana dengan perizinan dan lain segala macam? Itu ada kendala, ada masalah. Kan tadi sudah bilang. Nah, saya lihat nggak jalan. Nah, ini bagaimana kita jelaskan nanti kepada Pak Ramblis. Pak Ramblis, sebaiknya kita fokus, kita buka saja cabang di Padang. Orang-orang yang sudah terpilih itu silakan saja dikoordinir, diskusikan, rekomendasikanlah orang-orang yang sudah menjadi keputusan bersama itu diberikan prioritas, berikan arahan. Paling gitu. Nah, Pak Ramblis tolong supaya ini dimonitor, serahkan kepada mereka. Nah, rencana kerja mereka nanti bisa didiskusikan. Rencana kerja itu tetap konsep yang lama, memberikan pelatihan, keterampilan, satu negari. Nah, tadi Buya menyatakan kita pulang ke Padang. Betul, setuju. Kita lihat. Itu bisa kita pulang ke Padang. Ya. Kalau pertama adalah untuk membuat peresmian, meresmikan kantor cabang. Gantikan sekalian pengurus. Ya, peresmian, pelantikan. Tentunya gitu loh, tidak sebatas pelantikan peresmian. Tapi mereka sudah diarahkan konsep kerjanya, Pak Yusril. Iya, betul. Kegiatannya harus jalan. Nah, kegiatan itu sudah dibikin gitu loh. Program itu sudah dibikin. Jadi kita datang ke sana sampai pelantikan, peresmian, rencana kerja dieksekusi sekali dua hari ke depannya gitu. Nah, apa rencana ke depannya ini? Ya bisa saja memang seminar atau langsung praktek ke lapangan. Nah, kalau praktek ke lapangan, kemarin saya sudah bilang sama Pak Abdul Ghaffar. Pak Abdul Ghaffar coba rekomendasikan di Padang, ya kita bisa melihat. Nah, ini kemudahan buat kita. Jadi secara formal itu masuknya udah enak gitu loh. Nah, ini yang masalah ini kita nggak usik-usik nih. Tolong yang pembina, yang namanya pembina di Padang, yang Pak ini, yang anggota DPRD itu loh. Nah, itu siapa yang anggota DPRD? Ah, ya. Itu kita nggak kutak-katik dulu. Itu kita nggak usah gagu-gagu dulu. Nah, biarkan saja dia. Tapi pada saat kita di Padang, macam baru kita panggil. Iya. Atau kita menghadap. Tolong daerah Bapak, kita atau kepala cabangnya suruh menghadap dia, kita akan berikan ini. Jadi kita arahkan gitu ya. Iya. Nah, jadi itu. Jadi dalam 1 minggu ke depan ini, Pak Yusril, saya akan siapkan surat keputusan rotasi. 1 minggu ke depan ini. Ya. Ya mungkin 1 minggu anak saya kalau nggak kemana-mana, saya bisa tolong buka laptop, tolong buatkan ini. Nah, kemudian itu rotasi yang menyatakan bahwa saudara Marsis yang berkedudukan sebagai ketua yayasan dengan pertimbangan ini, bla bla, ada nanti itu,
dirotasi, dimutasikan, pindah sebagai Nasihat. penasehat yayasan. Nah, keputusan ini berlaku terhitung tanggal hari ini kita putuskan nih. Hari apa nih? Tanggal 3 ya. Iya. Nah, tanggal 3. Bunyinya Berdua seperti itu, Pak Pak. sama Elisra tuh. Berdua. Nah, berdua sama Elisra. Itu, nah, surat keputusan yang kedua, Elisra. Yang ketiga, yang paling penting utamanya adalah surat rotasi ketua 1 yang namanya Pak ini, Ramlis, sebagai ketua 1 di yayasan ini. Nah, karena pertimbangan dari ini, rapat pembina, dewan pembina diusulkan, dimutasikan sebagai ketua yayasan. Nah, itu langsung sebut, berlaku, tekan sekali, bla bla bla. Ini buat 3 orang ini sudah bisa. Saya akan buatkan dalam 1 minggu ke depan ini. Sebenarnya juga besok bisa, gitu. Gampang itu. Saya buat itu bisa 5 menit kok. Asal anak saya ada, gampang itu. Nah, ini yang jadi ini kerjanya begitu, Pak Yusril. Berarti selesai ini ya, selesai 1 itu. Nah, orang-orang ini siapa ini nanti cabang-cabang ini? Tolong dimonitor Pak Yusril. Dimonitor dan orang-orangnya siapkan, kita siapkan SK-nya. SK pengangkatan. Nah, dengan dasar SK pengangkatan itu, strategi kita adalah ya melapor saja dulu sana. Kalau dia perlu lagi akte notaris dan segala macam, mau nggak mau baru kita buka, bikin akte baru kan, akte cabang namanya. Begitu Pak Yusril. Jadi memang ada tahapannya begitu. Oke. Karena Ini begini, setelah. mereka ya. Jadi begini dia. Kenapa? Ya, lanjut dulu lah nanti, Ambo. Ya, apa? Lanjut dulu. Ambil lanjut lagi. Ya, lanjut dulu ya. Nah, jadi dia begini, Pak Yusril ya. Ya. Oh, Kanda Buya, Ibu Leli. Yayasan ini sebentar ini belum jalan. Kenapa? Jalannya masih di komando kita ini, di pembina komandonya masih. Jadi kalau nggak kita membuatnya secara administrasi, mereka tidak akan jalan. Coba dilihat, ada nggak jalan sekarang? Nggak jalan. Jadi mau saya bilang, saya siapkan SK-nya. Nah, kemudian tolong dipantau siapa nanti kepala cabangnya. Itu digiring, Pak. Digiring, dikawal itu. Rambisnya. Siapa orang yang minta masukan. Langsung kita keluarkan SK lagi. Nah, keluarkan SK, bla bla, kasih ke dia. Langsung di situ nanti dengan berdasarkan itu Pak Rambis membawa SK ini memberikan kepada mereka di sana. Jadi teknisnya begitu. Kalau nggak begitu, nggak bakal jalan ini. Ini bisa jalan, Pak. Kalau besok tuh kepala cabang sudah berjalan sesuai rencana kerja yang sudah dibikin, itu baru bisa jalan dia. Kalau sekarang nggak bisa jalan dia, nggak bisa jalan. Makanya lambat kita. Nah, jadi tahapan prosesnya begitu. Nanti saya buatkan itu ya. Nah, dalam 1 minggu ini sudah. Hari Selasa nanti Pak, kita sudah bisa saya kirim ke Pak Yusril SK-nya, rotasinya. Ya. Nah, sekarang di hari Selasa bisa kita berbicara di situ. Tapi sebelumnya coba lobby dulu sama si Ramblis ini, sama Arjunis. Nah, kalau Arjunis ini Ibu Leli ini yang bisa deket dia sama Anandanya. Udah kita serah, kita bisik-bisik aja dulu. Jadi memang sebelum ada keputusan, bagaimana kita lobby gitu loh. Nah, lobby kita adalah daripada repot kita gitu kan, buka cabang. Jadi cabang sendiri yang bikin kerja. Jadi Ramli saya enak pulang ke Padang tuh. Dia periksa, audit. Nah, gimana nih? Nah, gitu loh. Jadi dia tinggal mengontrol, berikan arahan aja kan. Memang dia mandiri, cabangnya itu mandiri. Tapi dia selaku ketua yayasan punya kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan cabang-cabang yayasan.
Nah, biar dipahami Ramlis. Ramlis juga nggak paham nih. Kalau yang begini aja dia nggak jalan juga nanti tuh, nggak jalan juga Pak. Jadi saya minta maaf juga sama teman-teman ya. Dalam saya mengambil suatu keputusan bersama ini, saya mengikuti alur, saya mengikuti irama. Tapi iramanya itu ya, saya memang agak pelan memberikan irama itu. Tidak irama caca, tidak irama hot gitu loh. Santai gitu. Begitu saya lihat ini nggak jalan, bagaimana kalau ada pendelegasi? Nah, karena dari awal-awal kan si Arjunis ngomong, udah nggak ada instruksi. Maka bunyi saya adalah didelegasikan saja. Itulah akhirnya pendelegasi itu dari situ, Pak. Jadi kenapa saya dulu menawarkan? Sudah, kita berikan aja delegasi. Karena kedua orang itu, Pak Arjunis dengan Pak Ramlis bilang, dia nggak ada perintah kepada kami. Nggak ada instruksi kepada kami. Nggak ada komunikasi kepada kami. Nah, solusinya apa? Delegasi. Begitu lihat perkembangan lagi kemarin, ternyata juga nggak bergerak kawan-kawan ini. Nggak bergeraknya apa? Pada saat Pak Ramlis bilang begini, tolonglah buat rekening bank itu yayasan, saya store 1 juta. Berkali-kali Pak Ramlis itu bicara sama orang di Padang, nggak ditanggapi juga. Nah, makanya muncullah pikiran kedua, dirotasi. Rotasi. Nah, tapi Pak Yusril tadi ngomong, sudah nggak usah masuk ke situ Pak, kita tempatkan aja di itu. Penasehat, saya ngamin gitu loh. Jadi itu kita kerjanya seperti itu Pak Yusril. Iya. Ya. Kemudian juga kita kalau sudah kepala cabang itu sudah selesai, bisa dibentuk, kita langsung PHK aja orang yang nggak aktif itu. Iya. Nah, coba dipanggil oleh Pak Yusril selaku Ketua Pembina, Junedi, ada mau maju atau enggak? Kalau enggak, udah mundur. Bikin surat pengajuan mundur. Karena di dalam PHK itu yang bersangkutan mundurkan diri. Nah, kalau kita bilang nggak cakap, nggak sesuai ini kan nggak enak juga, singgung juga, ribut kita kan nggak enak. Begitu juga si Febri. Nah, kalau si Epi Santoso, nah saya kan nggak mengajukan jadi pengurus bendahara. Tapi kenapa tunjuk? Sekarang saya suruh bikin surat munduran diri. Nah, saya ngajukan enggak. Nah, akal dia jalan itu si Epi Santoso itu. Nah, seperti itu. Mungkin ada komen lain, silakan kita diskusikan, Pak. Atau berikan masukan untuk pekerjaan yang akan saya lakukan. Silakan, mungkin Pak Yusril. Ya, baik. Pak Ketua Pendiri, hamba apresiasi nih. Kita semakin mengkerucut, ya kan? Semakin jelas langkah-langkah kita ini kan. Nanti untuk Ketua Pak Ramlis itu nanti jadi ketua yayasan pusat, Pak, karena kan kita nanti punya cabang. Nanti sebagai ketua yayasan pusat, Pak Ramlis. Nanti cabang-cabang nanti kan ketua cabang, ketua yayasan cabang. Nah, terus masalah rekening yayasan itu nanti kita instruksikan untuk Pak Ramlis sama bendahara yang baru nanti nih. Kita bikin di Jakarta saja itu. Untuk rekening yayasan pusat. Nanti cabang bikin lagi sendiri lagi kan. Rekening yayasan cabang. Karena kan sumber dananya beda-beda nanti masuknya. Untuk pusat beda, untuk cabang juga beda. Tapi untuk awalnya tetap cabang jangan buka rekening dulu, pusat dulu. Jadi biar tertib administrasi dulu lah. Karena kan kita belum tahu pembentukan ini seperti apa gimana. Nah, tapi dengan catatan gini, Pak, kita kasih SK sama Ketua Yayasan Pusat, SK penugasan untuk membentuk cabang kan di sana.
Nah, tapi seleksinya 2 kali itu. Bukan SK Pak, surat perintah Pak. Iya, surat penugasan atau perintah kepada Perintah. kepada apa? Kepada ketua yayasan pusat untuk menseleksi calon-calon pengurus untuk di Padang kan. Nah, tapi tidak putus sampai di sana, Pak. Nanti Dewan Pembina juga harus seleksi lagi. Jadi 2 kali seleksi dan syarat-syaratnya juga harus kita ini kan mereka semua memenuhi syarat buat CV, KTP sama NPWP. Kalau syarat itu saja mereka tidak penuhi, itu tidak masuk kandidat nanti itu. Jadi Ya. kalau misalnya sudah kita seleksi juga, baru kita bisa keluarkan SK kan. Nah, nanti kita koordinasi lagi sama ketua yayasan pusat. Nah, ini gimana yang ini ya. Jadi harus 2 kali seleksi, kagak bisa langsung kita serahkan semua ke ketua yayasan pusat karena beliau juga masih belum begitu paham tentang yayasan kan. Nah, jadi untuk pembicaraan mengenai cabang nanti kamu juga jelaskan nanti Pak sama Pak Ramlis. Karena kita wacananya bukannya melanjutkan yang lama, tapi yang lama ya sudah kita pindahkan kan ke penasehat kan. Jadi Pak Marsis cukup sebagai ketua yayasan pusat saja. Tidak ada ketua yayasan satu dan lain-lain. Nah, jadi kita bicara ini bicara cabang. Karena kan kalau untuk pusat udah nggak ada masalah, cuma tinggal nambah bendahara aja satu kan. Nanti ketua-ketua bidang di Jakarta nanti kita bahas lagi karena Parla ini kan bilang dia ada orang juga kan untuk ketua bidang. Nah, itu juga sudah ada juga proyeknya kan. Nah, Pak Nas juga bilang BKMM juga udah ada tuh untuk dana pelatihan itu kan. Nah, jadi Pak Marsis nanti lebih banyak fokus kan di rantau kan dan di ranah. Jadi dua-duanya bisa dihandle. Sekarang ini kan fokusnya di ranah dulu kan sampai jadi cabang di sana. Nanti di sini tidak menutup kemungkinan kita buka cabang lagi di Bogor atau di Jabodetabek kan untuk Ya. cabang-cabang kita selanjutnya. Ya. Iya. Terus yang pemberhentian nanti aku coba telepon dulu nanti satu persatu. Maunya mereka gimana kalau mau lanjut mereka harus bayar uang itu dulu. Uang yang 500 iuran pengurus. Kalau tidak ya kita coret aja nanti. Ya coba dikasih estimasi aja kapan paling lambat. Nah itu jadi supaya kita nggak pikir lagi. Ya minggu depan udah tuntas, insya Allah minggu depan udah kita meeting udah selesai. Nah terus untuk ini kita bicara dengan Pak Marsis lebih baik kita zoom lagi Pak. Jadi kita bahas di zoom aja masalah langkah-langkah selanjutnya untuk buka cabang. Jadi lebih enak kita di zoom. Jadi ada kebersamaan kita ini sebagai Dewan Pembina untuk memberikan arahan kepada ketua yayasan pusat. Nah terus satu lagi mengenai Renbang itu kan rencana pengembangan. Ini kan kita masih baru. Kemarin seperti kita bicarakan juga sama Ridwan mengenai Renbang itu lebih mantapnya itu di pembina itu untuk program-program selanjutnya karena kan kalau di yayasan ketua yayasan kan dia melaksanakan instruksi dari pembina dari program-program kita kan. Nah Renbang bagusnya di situ. Nah untuk di pengurus ini yang kita butuh betul nih sekarang nih humas dan media center. Jadi perlu dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan di cabang ini kan perlu itu di pusat juga nanti perlu dokumentasi. Terus humas itu buat komunikasi dia antar lembaga kan ke depan ke
Pemda atau ke instansi-instansi swasta. Jadi itu pendidikan, keterampilan sama humas, dan humas gabung dia humas media center gitu. Itu sangat-sangat vital sekali itu, karena itu memang betul-betul yang real di lapangan itu, karena saling keterkaitan. Kalau pendidikan tidak ada promosinya juga agak susah juga, apalagi kita mau mengadakan seminar. Nah ini peran humas penting, media center penting gitu. Nah itu Pak, itu masukan dari Ambo. Mungkin dari yang lain mungkin ada tambahan. Ya saya kembalikan ke Pak Silakan. Ridwan. Terima kasih Pak. Yang lain silakan, Buya atau Bu Leli. Iya, itu kemarin sudah dikasih informasi sama Pak Ridwan, sama Pak Yusril tadi ya, bahwa itu perlu ya media center. Nah, kita sudah punya orangnya, yaitu Pak Almito tadi ya, 40 tahun jadi wartawan di Solo. Jadi kita udah dapat tuh Ah iya. makanya kita menghubungi Indra dan menghubungi Pak Aminto sejauh mana mereka sudah membentuk teman-temannya yang bisa kerjasama gitu. Nah, kalau sudah dapat itu ya tadi dibentuk struktur kepengurusan di sana. Jadi kita bergerak ke sana, kalau sudah tersusun di sana, kita bergerak pulang ke Padang itu sudah kuat, itu saja. Ya. Ya, terus lanjut Bu. Kalau udah selesai jawabannya. Suaranya hilang-hilang Bu. Putus-putus. Mbak Tadi Leli. didengar enggak? Ya, Ah, sekarang bagus tuh. Tadi putus. tadi kedengaran. Enggak ini Ah. Pak Alminto untuk media center maksud. Ini kedengaran enggak suaranya? Dengar. Nah, untuk media center yang dimaksud, Pak Alminto itu sebagai seorang wartawan sudah 40 tahun bertualang di kewartawanan. Ah ya, bagus Jadi juga tuh. mereka Kalau sudah cepat kita naik nanti nih kalau ada dipegang media centernya oleh Pak Alminto. Jadi aku harap karena mereka kan sudah kita hubungin ya, lalu kita harus ada action dengan mereka. Kalau enggak nanti wah ini sudah dihubungin udah dingin lagi akan ini mungkin ketua pembina segera menghubungi ke orang-orangnya, kan Ambo lah ngasih nomor teleponnya tadi, sudah ngasih iya, gambaran insya Allah. tentang mereka ini. Nah ya itu saja tambahan. Makasih. Oke. Iya. Ya, Buya. Iya. Ya, Buya. Ya. Karena kemarin itu Bu Leli udah datang ke Padang, udah ketemu beberapa orang untuk direkrut. Nah, sebetulnya kan ini yang dicari itu kan untuk mereka itu didudukan di kepengurusan. Iya. Ya kan? Nah, sekarang ini kan baru wacana. Jadi maksudnya kalau bisa itu Pak Ramlis yang kita nanti geserkan menjadi ketua, kemudian wakilnya. Nah, serahkanlah kepada mereka itu untuk menyusun gitu loh. Untuk menyusun kepengurusan yang ada di Padang itu, apakah itu cabang atau apalah begitu. Jadi kita enggak kita lagi lah yang menentukan gitu loh. Jadi biar mereka itu bisa berjalan sendiri, mereka bisa
mengadakan pertemuan sendiri dan lalu menunjuk si A, si B, si C untuk di mana duduknya gitu. Jadi mereka mengatur sendiri. Tapi kalau kita yang menentukan juga dari sini, oh si sebagai sekretaris ini, sebagai ini, rasanya agak kurang pas juga nanti malah belakang hari ini. Jadi kalau Pak Ramlis itu udah ditunjuk, udah digeser begitu sebagai ketua di situ, ya udahlah. Kemudian bicaralah dengan mereka-mereka yang kemarin udah direkrut oleh Bu Leli. Mereka adalah rembukan, mereka ngalah pertemuan, nyusunlah mereka itu pengurusnya siapa, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, siapa segala macam lah sampai kepada tim pendidikan dan sebagainya gitu. Jadi mereka lah yang menyusunnya, maksud saya begitu. Kita hanya bisa memberikan ya mungkin nama-nama, tolong hubungi ini seperti yang dikemukakan oleh Bu Leli tadi. Mungkin begitu. Ya, iya. Kalau keputusan di situ itu belum jelas, belum konkret, ya bagaimana mau jalan gitu. Iya. Terima kasih. Cukup? Ya. Oke, jadi gini ya, Kanda. Pak Ramlis, kita akan keluarkan surat perintah namanya. Tadi disebut. Nah, apa perintah itu? Yaitu membentuk cabang yayasan di Padang. Itu tugasnya. Ya. Nah, membentuk seperti apa saja? Nah, itu diuraikan lagi. Nah, menseleksi para pengurus ketua cabang dan pengurus-pengurus lainnya. Nah, bunyinya seperti itu. Jadi, bunyinya seperti itu, Kanda. Surat perintah untuk membentuk cabang yayasan di Padang. Nah, tugasnya meliputi, sebutin. 1. Menyusun pengurus-pengurus yang ada di Padang. Cabangnya, strukturalisasinya, itu dibikin sama dia. Nah, itu nanti Pak Ramlis. Nah, siapa orang-orangnya di situ? Ya itu orang-orang kita tadi yang direkomendasikan itu. Nah, di situ. Kita sudah bisik-bisik nih sama Pak Ramlis. Pak Ramlis itu orang ini nih, silakan. Ada diskusi, ini gitu loh. Nah. Habis itu Pak Ramlis tetapkan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, bla bla, kirim namanya kepada pembina supaya pembina keluarkan SK. Nah, itu. Nah, jadi itu nanti kita keluarkan SK-nya. Saya siapkan SK-nya. Saya yang bikin. Ya. Nah, sudah selesai SK segala macam itu, nah strukturalisasinya nanti kita bikin nih. Nah, strukturalisasinya tetap seperti yang lama. Nah, cuma ditambah aja UMAS ya kalau salah ya Pak Yusril ya. Media Center ya, sama UMAS. Jadi itu nanti ada 4 jadi 5 jadinya. 1 bidang pendidikan, bantuan hukum, kemudian keterampilan. Oh ya tadi renbangnya hilang ya. Jadi adanya jadi saya setuju renbang itu hilang Pak Yusril. Nanti di dalam job description-nya ketua pelatihan keterampilan itu dia terus melakukan evaluasi. Nah, mengevaluasi, melakukan kajian-kajian untuk pengembangan. Nanti tugasnya itu. Jadi dia bukan semata-mata berikan pelatihan doang, tapi bagaimana dia mengevaluasi. Kemudian bagaimana dia mengembangkan unit-unit usaha yang itu. Itu di bawah dia nanti tanggung jawabnya. Jadi yang job desk-nya di Rembang itu dipindahin ke dia. Nah, sekali lagi saya ulang, struktur organisasinya itu berarti ada 4 ya. Bidang pendidikan, bidang keterampilan, apalagi UMAS. Kemudian bantuan hukum. Coba nanti Pak Yusril kan ya. Pak Yusril coba diberikan catatannya kepada saya itu. Yeah. Nanti akan saya bikin nanti organigramnya itu loh.
Iya. Nah, atau Pak Yusril coret-coret aja deh, nanti kirim saya, nanti saya bikinin pakai itu. Iya. Nanti berarti 4 kita ini kan ya, 4 bidang. Yang satu bidang Ya. Lembang itu di pembina karena sifatnya evaluasi kan. Jadi kita mengevaluasi pengurus nanti. Ya. Jadi maksudnya begini Pak Sama Yusril, program. yang tugas di Rembang itu ya job description-nya, ruang lingkup kerjanya itu dimasukkan saja ke ini ke bidang pelatihan keterampilan, sudah bagian dia itu. Nah, bagaimana dengan pembina? Pembina memang tugasnya mengevaluasi, menilai. Ya. Nah, dengan pekerjaan itu tentu dia harus itu gitu loh. Jadi pembina itu memang kan udah ada itu dalam akte itu udah jelas itu. Jadi nanti jadi begini Pak Yusril ya, job description itu saya belum buat karena itu belum terbentuk. Ya. Kalau sudah terbentuk nanti saya buat tuh. Yang namanya balai pelatihan tuh bidang pendidikan apa saja itu saya uraikan nanti tuh. Nah, bidang bantuan hukum saya uraikan nanti di situ. Ya. Bidang keterampilan diuraikan, job description-nya, ruang lingkup kerja ada tanggung jawabnya diuraikan nanti. Ya. Sebagaimana diuraikan juga yang ada dalam akte. Pembina itu tugasnya ketua pembina, kemudian pembina punya tugas begini, kemudian namanya pengawas dan seterusnya. Ada kan dalam akte terakhir dikirim oleh Ibu Leli itu. Nah, nanti mereka juga kita bikin seperti itu. Apa saja yang bantuan hukum. Saya belum buat itu. Karena struktur itu belum deal. Di mana belum dealnya? Orangnya belum ada. Nah, kemudian yang saya tawarkan konsepnya 3 itu kan. Nah, sekarang berubah ditambah, nggak ada masalah. Bagus. Itu namanya ada kemajuan cara berpikirnya. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya itu Pak Yusril. Tolong buatkan, ya, saya minta tolong sama Pak Yusril, tolong buatkan struktur yang ini tadi. Nanti saya buatkan, nanti baru saya pindah ke tempat atau coret-coret aja juga bisa, pakai WA juga bisa kok. Bidang ini, udah saya udah ngerti itu. Iya. Nah, umas segala macam. Nanti udah ngerti saya. Nanti saya bikin kotak-kotaknya kan, bagannya itu kan. Iya. Bagan itu besok ya, besok. Ya. Halo? Suaranya? Iya Pak. Suaranya? Nanti kita buat itu. Dengeran Pak ya? Oke. Ya, nanti ya udah. kita buat sketsanya. Tolong buat. Skemanya. Jadi begini ya. Hari Selasa kita kan rapat semua itu gabungan. Iya. Nah, makanya tadi kan saya bilang tadi lobby ke Ramlis. Jadi pada saat Selasa kita masuk di rapat gabungan kita udah putus itu Pak. Tugas Anda sebagai ketua yayasan adalah ini gitu. Tapi SK-nya mungkin besok atau lusa udah selesai itu. SK-nya saya bikin itu Pak. Nah izin Pak Ketua, jangan kita lobby kalau menurut saya jangan. Jadi sebaiknya kita ajak Zoom meeting gitu kan. Jadi langkah-langkah apa, arahan-arahan apa dari Dewan Pembina kepada pengurus pusat gitu kan. Kalau lobby-lobby nanti kesannya ini kita semacam ketakutan, takut kehilangan ketua gitu. Jadi jangan begitu juga gitu kan. Jadi, kita pahit-pahit juga karena nanti kalau kita ketakutan seperti itu, nanti kejadian kayak Marsis lagi gitu kan. Jadi kita pahit-pahit juga gitu. Karena gini, kalau untuk buka cabang pembina juga kita bisa bikin cabang di Padang. Nggak perlu pakai ketua, sebenarnya bisa. Tapi kan alangkah baiknya lagi ketuanya bisa ada gitu kan, lebih bagus lagi kan. Jadi sebaiknya kita tetap kita Zoom meeting sama-sama langkah-langkah kita seperti apa, kita jelaskan ke ketua
Nah, dan kita juga bantu juga ketua men-screening, menseleksi. Kalau misalnya ada beberapa orang kita seleksi, tapi bukan kita menentukan untuk si A jadi ini jadi itu, tidak. Pengurus tetap kita bantu seleksi karena kan banyak nih. Mungkin ketua yayasan pusat kan menseleksi beberapa, nih juga dari Bu Leli ada beberapa orang. Kita coba untuk kita screening saja. Tapi nanti kita tidak menentukan dia di posisi apa. Nanti yang menentukan biar tetap ketua yayasan. Kita cuman meminta data-datanya saja untuk membantu biar nggak terlalu berat kerjaan ketua pengurus. Nah, Atau seperti begini itu, aja. Ketua. Ya oke lah ya. Atau begini aja. Hmm. Menjelang hari Selasa kita Zoom meeting gabungan, Ya, SK dan SP ini sudah kita terbitkan. nanti kalau menurut saya sih bagusnya ketika kita udah Zoom meeting, udah deal, dia sudah siap, sudah oke, baru kita keluarkan. Karena kalau kita keluarkan belum deal, belum ketok palu, nggak ini, Oke. nggak cocok gitu. Oke. Ya artinya sebenarnya itulah Zoom meeting itu kan sebenarnya ya lobby-lobby juga itu sebenarnya kan di Zoom meeting itu. Tapi ada kebersamaan, jadi kita kekompakan Dewan Pembina Iya. juga, mereka lihat, dia tahu kan. Iya, iya. Lahan seperti kan kalau sendiri-sendiri kesannya pribadi nanti. Iya. Nah, itu saran dari saya. Oh, Masuk. ya oke, bagus juga gak apa-apa. Saya cuma tawarkan, nah, ambillah yang mana yang berkenan gitu loh. Iya. Apakah SK ini kita keluarin tetap, nah, hari Selasa langsung kita bicarakan, berikan penjelasan. Atau kita nanti di Zoom meeting itu kita jelaskan, kita lobby-lobby ini pencerahan sama dia, baru SK-nya. Gitu. Kan pilihannya ada di tangan kita nih, mana yang bagus? Iya, betul. Nah, tapi saya setuju dengan Pak itu, dengan Pak Yusril, karena yayasan kita ini belum jalan. Kalau udah jalan, SK dulu keluar. SK keluar, baru panggil. Nah, tapi karena kita belum jalan, SK kita keluar di belakangan, tapi penjelasan dulu. Nah, itu beda, Pak. Beda. Ya. Oke, berarti bisa saya agak santai sedikit. Nah, ya kan? Ya. Jadi kesimpulannya kita rapat hari ini adalah kesimpulan. Kita belum tutup ya. Nah, kita akan keluarkan surat perintah kepada Pak Ramlis untuk menyeleksi dan membuka cabang di Padang. Ada surat perintahnya. Iya. Yang kedua, kita rotasi jabatannya Pak Marsis, kita taruh dia di kotak penasehat bersama itu. Dia taruh di kotak itu dia. Jadi kerja dia tuh nasihatin aja. Woi, gue nasihatin nih gitu ya. Jadi diterima enggak itu? Kan bagian nasihat aja lah gitu kan. Jadi bukan bagian kebijakan. Oke. Besok akan saya siapkan 3 surat mutasi. Nah, mutasi itu surat pindah gitu loh. Itu. Sekarang kita udah fokus gitu ya, udah setuju ya? Ibu Leli udah setuju ya? Iya, oke. Oke, udah setuju ya, udah. Pertanyaan saya dengan Pak Yusril. Ya. Struktur organisasi kita, apakah di pusat ini akan kita samakan dengan yang di cabang? Oh, tidak. Kalau di cabang tidak ada pembina, Pak, nanti. Dia cuma pengurus saja. Kalau di pusat ada pembina, ada pendiri, ada pengawas, dan ada... Enggak. Maksud saya di pusat itu aktivitasnya, kegiatannya itu meliputi apa saja. Apakah ada bidang pendidikannya, apakah ada bidang pelatihannya, apakah ada bidang renbangnya, atau ada bidang litbangnya, atau ada hukumnya. Kalau di Padang ada, tetap ada itu. Kalau untuk bidang-bidang ada, nanti mereka lah yang nanti turun ke lapangan juga tuh. Nah, maksud saya
cabang-cabang. tolong kita diskusikan untuk di Ya. pusat ini ruang lingkup bidang apa saja yang ada. Supaya saya buat ini nanti. Ya, nah nanti yang membuat sketsanya Pak ya, yang membuat Tolong dibuat format. ya. Ya, Nah, karena ini struktur yang ada ini Pak Yusril, baik ya. yang ada di pusat maupun yang di cabang, inilah acuannya si Ramlis gitu loh. Iya, 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 iya. Kalau kita nggak kasih ke dia nggak tahu kerja Ya. apa yang boleh kerjain. Gitu. Iya, iya. Makanya tadi kan saya bilang dia nggak bisa kerja, dia aduh nggak tahu jalan dia. Ya. Rumah nampak tapi jalan nggak tahu. Nah, nanti sekalian ini Pak Ketua dibuatkan job desk-nya sekalian dengan kalau udah ada struktur organisasinya job desk sekalian jadi pasrasi itu. Itu gampang Pak Yusril, berarti ada orangnya. Job desk-nya. Jadi ada orangnya. Kalau udah ada orangnya udah gampang saya menguraikannya gitu. Iya. Dan udah gampang juga kita. Jadi begini dia Pak Yusril ya. Saya setuju dengan apa dikatakan Buya tadi. Kita ke Padang launching. Sekaligus kita berikan penataran kepada mereka. Betul, betul. Setuju. Nah, penataran seperti apa sih? Apa yang mau ditatar? Yaitu job description tadi. Iya, betul. Nah, jadi penataran yang namanya bidang keterampilan tuh begini bla 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 bla, yang namanya litbang tuh begini bla bla. Nanti kita jelaskan kepada mereka. Tapi mereka sudah nyiapkan rencana kerja pelatihan kita itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada 3 hari kita di sana berikan pelatihan. Nah, kemudian mau apa di Padang nanti kita lihatlah apakah dia mau seminar atau langsung kerja. Ya terserah dia nanti. Saya setuju apapun keputusan kawan-kawan, saya mengaminkan. Nah, tentunya dengan harapan yang dari pihaknya Ramlis CS ini bisa menerima ini keputusan kita, usulan kita. Iya. Nah, karena kemarin dia bilang, masalah bantuan hukum nanti islah. Masalah cabang, nanti islah. Nah, sekarang ternyata kita bilang hukum masukkan, cabang kita bikin. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia? Karena ini. kan gini Pak Ketua, mungkin dia berpikir sifatnya usulan pribadi kan. Nah, dia masih bisa tentang begitu. Tapi kalau sudah ada strukturnya dan kita sudah meetingkan, nah dia udah nggak bisa bicara apa-apa lagi kan. Nah, ini udah keputusan Dewan Pembina. Ini seperti ini urut-urutannya. Ini seperti ini ya, seperti itu kalau menurut Ambo sih. Iya. Ya silakan. Mungkin ada pendapat lagi Buya lagi, mungkin kita putar-putar aja. Ya, udah begitu aja. Bagaimana, Buya? Cukup ya? Ya, Cukup waktu ya. juga udah nggak terasa nih jam 10 ya. Bu Leli cukup. Ketiduran kali. Tiduran ya. Tapi posisi masih berlima, berarti masih dari itu. Ya. Oke, kalau gitu ini. Ya gimana? Panas mungkin ada ngasih masukan lagi nggak? Tidur juga panas jangan-jangan. Panas tidur juga? Masih menyimak. Ya menyimak aja, dia pengawas itu. Pengawas ya. Nah, jadi ngawasin aja dia. Awas. Ya, ngawasin aja. Awas. Nah, dia pengawas kan kerjanya begitu. Woi, awas. Nah, gitu. Nah, kalau pembina lain lagi. Nanti mau dipindah enggak? Kalau enggak, gitu kan. Nah, gitu. Jadi sampailah kita di ujung cerita. Saya tolong Pak Yusril dibuatkan struktur organisasinya itu. Oke, siap. Kalau bisa dibikin apik, cakep, ya sudah. Dikirim aja ke kita ini, para pembina ini. Nah, udah deal, nanti hari Selasa kita kasih aja ke si Ramlis. Ini struktur ini yang harus jalan gitu. Iya. Nah, kalau nggak diulang lagi, ya saya mohon maaf. Diulang lagi. Kawan-kawan ini belum bisa kerja kalau nggak dituntun oleh pembina. Betul. Sampai di Padang itu, sampai di pelantikan dan penataran. Iya, mereka belum bisa dilepas ini, pengurus kita belum bisa belum. Nah, itu yang saya bilang ke Pak Yusril, yang namanya tim kerja ini belum bisa dibubarkan
sebelum ini jalan. Iya, iya, Kan iya. itu saya ngomong saya. Hmm. Karena walaupun sudah ada ketua nggak bisa jalan, nggak jalan dia. Nggak jalan Pak. Karena Iya. udah saya lihat gini. Tapi Pak Ramli ini ada kemauan jalannya. Iya, Ada kemauannya. ada. Nah, mumpung karena kedua orang ini punya kemauan, ya sudah kita dorong-dorong aja. Iya. Itulah yang dapat kita bicarakan malam ini. Yang mudah-mudahan ini Ya. hidayah. Oh, ini Ya. satu lagi masukan Pak. Ini ada Ambo lah sounding ke calon bendahara. Ya. Namanya Bu Herlina. Dia punya ruko di Jakarta Timur. Kalau dia siap nanti mungkin sekretariat kita bisa pindah di Jakarta Timur itu. Ya. Bendahara. Gimana kira-kira? Kalau saya sih masalah itu Pak, saya nggak punya pendapat. Yang ikut aja saya, asal jangan salah pilih aja itu aja. Iya, 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 iya. Ya mudah-mudahan ya. Ya nanti dibicarakan aja sama si Ramli sama ini, sama siapa, Iya, sama Arjunis. iya. Nanti kita bicarakan tuh. Kalau udah deal, kalau memang dia udah oke nih bendaharanya, kita tinggal pertemukan nanti sama ketua yayasan pusat kan, biar dia menentukan. Tapi dia begini dia ya Pak Yusril, ya. Ramlis sama Arjunis, ini orangnya bukan tipe orang yang mudah dia beradaptasi. Iya. Tipe orangnya seperti itu saya lihat. Iya, iya, iya. Agak dia nggak kaku cepat ya. membaur, blok gitu. Nah, kalau kita kan cepat membaur tuh. Iya. Kalau kita sekali ngomong satu langsung akrab. Iya. Langsung familiar. Kalau di mereka enggak. Nah, kenapa gitu saya ngomong kayak gitu? Terbukti selama ini komunikasi mereka dengan orang di Padang itu kayak ya masih rasa sungkan-sungkan segan gitu loh. Akhirnya yang muncul apa? Ya kesel. Nah itu. Nah, jadi artinya apa? Tawarkan kepada mereka, suruh mereka berkomunikasi. Kalau dia nyambung, berarti jalan. Iya. Nah, kalau dia nggak nyambung dengan mereka, karena begini, mereka ini ngasih gambaran. Boleh nggak ngasih gambaran di? Boleh. Ya, maaf ya Pak Ridwan. Baik. Saya tahu Ambo ini dalam amatan ya kan, kita bukan ini ya negatif thinking. Pak Ramli yang kita akui bagus ya, cuman ya sesuai dengan apa yang Pak Ridwan bilang tadi, agak sungkan-sungkan. Pak Ramli itu punya job, punya pekerjaan di kampung, pertama di Payakumbuh. Nah kemarin itu saya mau ketemu sama Pak Ramli tadi susah, bukannya karena dia reunian juga, tapi dia juga mengadakan rapat-rapat mungkin di bidang perbankan atau apa, karena beliau basicnya kan perbankan. Nah jadi maksudnya apa ya, saya mau ngomong itu suka sungkan ya, suka susah juga ngomong. Jadi dia tuh nggak semata-mata datang untuk membicarakan itu, enggak gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, Bun. Dia itu utama sekali ya, wajar lah, utama sekali kan pekerjaan dia, bisnis dia, usaha dia. Jadi ini sesempat-sempatnya saja gitu untuk yayasan. Karena kemarin itu juga saya mau ketemu sama Pak Ramli agak susah gitu di Padang. Apalagi dengan Pak Marsis dan Pak ini gitu. Jadi itu pun diberi waktu dan waktunya ya kurang, karena dia juga ada punya pekerjaan gitu. Dia mengadakan rapat kemarin juga gitu. Sibuk. Nah itu sebagai gambaran aja, sebagai masukan aja saja ya. Saya saja tambahan. Iya, oke. Ya udah masukkan aja, kita lihat sikonnya
Ya artinya sikon dia memang waktunya sangat sempit dengan kesibukan itu kan gitu ya. Ya sudah nanti kita lihat lah, kita lihat. Ya tetap yang penting itu tanggung jawabnya gimana gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, amanah yang diberikan kepada dia, kita harus minta tanggung jawabnya gitu. Ya mudah-mudahan nanti dia bertanggung jawab lah. Jadi seperti itu. Bagaimana Pak Yusril? Iya Pak. Iya Gimana, Pak Ketua. cukup? Itu emang kita perlu apresiasi juga Bu Leli ngasih informasi seperti itu. Makanya kan kita buka cabang tujuannya itu jadi mandiri. Kan kita juga bisa melihat kapasitas Pak Ramlis juga terbatas juga kan untuk bolak-balik Padang Jakarta. Jadi dengan adanya cabang kita sudah ada perwakilan kita di sana, jadi lebih mantap. Seperti itu, Pak Ketua. Baik. Ya, iya betul itu. Saya sependapat itu dengan Pak Yusril. Dengan adanya kita tekan deh ini sekarang cabang ini segera berdiri dan dia segera mandiri. Nah, gitu loh. Jadi Pak Ramlis nanti tugasnya adalah yang kontrol aja sambil dia ke Padang, dia kontrol bagaimana perkembangannya. Karena nanti pertanggung jawab juga akan kita minta kepada Pak Ramlis gitu. Nah, jadi bukan semata kita minta pertanggung jawabnya laporannya dari kepala cabang semata, tapi dari Pak Ramlis juga selaku ketua yayasannya juga kita minta pertanggung jawabnya gitu. Nah, kan begitu aturannya di dalam anggaran dasar kita, laporan itu dilaporkan setiap setahun sekali atau apa, nanti kita atur. Seperti itu, Pak Yusril. Iya siap. Pak Buya, sudah cukup dianggap? Ya, cukup. Sudah bisa kita tutup? Atau Ya, kita bicara, boleh. atau lapis saja dulu? Begini, pesan saya sebaiknya cepat dihubungin yang sudah saya hubungin di daerah itu. Jadi kasih gambaran. Jadi enggak. Ini kan udah berapa ya dari Padang? Nah, 4 hari ya, maksudnya dalam perjalanan 2 hari, di sini 2 hari. Ya harusnya komunikasi kita intens karena beliau itu baru kita rekrut gitu. Nah, jadi jangan nunggu itu lama baru. Walaupun kita menunggu dari Pak Ramlis penseleksian anggota, tapi tetap kita jalin komunikasi gitu. Sama Pak Indra, sama Pak Amito, sama yang lain-lain itu tetap kita sementara kita membuat pembicaraan dengan Pak Ramlis, tapi tetap kita selaku ketua pembina tadi saya sudah berikan gambaran sama Pak Yusril, ini loh orang Pak Yusril gitu. Nah ke Pak Ramlis juga udah. Nah jadi jangan terputus maksudnya kita sama itu aja. Terima kasih. Oke, Bunda. Jadi nanti mau coba koordinasi jawab Pak Ramlis, nanti yang 2 orang ini juga sebatas untuk screening atau menggali informasi, nanti yang akan coba ini kan, jadi biar mereka juga merasa semangat juga. Begitu kan nanti yang lain-lain, nanti yang mau koordinasi sama ketua nanti. Sama Pak Ramlis. Jadi biar tetap ini ada berapa orang nanti kan calon-calon pengurus. Nah, nanti kita akan, yang penting kita tidak menjanjikan jabatan apa dulu, tidak, yang penting calon-calon pengurus. Nanti biar itu digodok sama tim pembina dan pengurus. Jadi 2 kali seleksi nanti biar lebih mantap hasilnya. Jadi gini aja. Jadi gini, itu dari Pak Yusril selaku ketua pembina begitu ya. Dari saya begini pendapat saya begini. Saya sependapat dengan Ibu Leli itu, yang maksud Ibu Leli adalah jangan komunikasi itu terputus hanya sebatas Ibu Leli seorang bicara gitu loh.
Nah, Iya, kita ini betul. sebagai pembina yang ada di pusat ini, coba menjalin komunikasi dengan mereka. Iya. Nah, saya sudah bilang sama Pak Kairunas, coba kita Zoom meeting dengan kawan-kawan itu. Nah, kita Zoom meeting, mereka 7 orang atau 8 orang, sudah kita Zoom meeting aja gitu loh. Nah, awalah pembina kita ini, kita diskusi aja di situ, ngobrol-ngobrol ini gitu. Jadi bicaranya nggak formal gitu loh. Iya, betul. Jadi saya berikan pandangan apa itu yayasan, bagaimana konsepnya seperti apa, maksudnya apa, targetnya apa, dijelaskan kepada mereka. Nah, gimana nih gitu loh. Nah, nanti seperti ini, kita cerita gitu loh. Nah, nanti kan ujungnya begini, nah kalau teman-teman mau bergabung, ya dosen-dosen mau bergabung, oke, nanti Pak Ramlis ketika dia ke Padang, kumpul aja Sudah. mereka gitu. Ya, kalau ke Padang ada isinya. Udah dimengerti oleh mereka yang Padang. Gitu. Jadi jangan Ibu Leli, iya. Dan selama ini kan dianggap Ibu Leli sendirian nih, yang lain mana gitu loh. Iya. Nah, jadi saya minta tolong ke Pak Kairunas. Panas, ada Panas? Ada. Nah, tolonglah Panas disiapkan sarananya. Nah, satu-satu aja mereka. Gimana nih kita Zoom meeting yuk gitu. Nah, yang bicara nih para pembina gitu, dewan pembina, pendiri gitu. Nah, sebut aja namanya para dewan pembina, pendiri, sebut tuh. Nah, terutama jangan lupa sebut kedua orang ini. Siapa itu? Ibu Leli dan Buya. Nah, gitu dua orang ini. Kenapa? Nah, kan orang ini sama ini. Aldi juga bisa kita bawa tuh. Aldi, karena itu ada adiknya kan gitu loh. Iya. Tapi kita tidak formal, tidak bicara rapat, tidak. Kita hanya bincang-bincang aja nih gitu loh. Nah, jadi suatu diskusi lah, sebuah informasi menyambung informasi yang disampaikan Ibu Leli. Nah, gitu loh. Kalau nggak kita sambung begitu kan nggak bagus juga. Kasihan Ibu Leli sendirian. Nah, tanggapannya apa gitu loh. Dengan ada cara ini. Nah, jadi posisi Ibu Leli juga dihormati oleh kawan-kawan itu gitu loh. Saya setuju dengan Ibu Leli tadi. Setuju. Terima kasih Ibu mengingatkan. Panas, tolong dijadwalkan Panas. Kapan? Tergantung kesepakatan kita hari ini, Kong. Bisa dijadwalkan hari apa? Ya, oke. Silakan. Hari Rabu apa? Hari Selasa kan kita sama Pak ini, sama pengurus kan? Ya. Sebaiknya sebelum sama kalau itu Bunda Leli besok ambil kontak nanti yang 2 orang itu, ya kan? Kita gali dulu nanti kalau kita sudah ada hari Rabu jadi Zoom meeting, Ambo akan informasikan kedua orang itu nanti hari Rabu ikut Zoom meeting gitu. Begini, Ibu Leli maunya kalau bisa sebelum Selasa. Jadi informasi itu udah dapat gambaran, gitu kan Bu Leli ya? Iya, maksudnya besok diawali dengan ditelepon dulu, Pak. Iya, diawali telepon. Zoom meetingnya kapan? Zoom meetingnya kapan? Kenapa? Zoom meetingnya kapan? Zoom-nya? Zoom meetingnya kan Rabu. Nah, masuk Bu Leli itu. Ya. Nah, sebelum hari Selasa. Jadi dari hari Selasa kita sudah bisa bercerita sedikit gitu loh. Iya, ada bahan bagi mereka untuk bertanya, untuk apa? Enggak, maksudnya gini, kalau memang hari besok mau ditanyakan dulu, digali dulu mengenai kedua orang itu informasi, besok ambil telepon. Kalau memang mau tunggu Zoom meeting, nggak apa-apa juga tunggu Zoom meeting. Nah, itu kan kita fleksibel. Kalau Bunda Leli mau tunggu Zoom meeting, ya nggak apa-apa. Kita tunggu Zoom meeting, kita jadwalkan Zoom meeting. Ya sekarang begini aja Bu Leli, kapan? Ibu Leli bisa sebelum hari Selasa. Ya kalau sebaiknya sebelum hari Selasa Zoom meeting Pak Ramlis kan hari Selasa katanya. Nah sebelum Selasa mereka sudah bincang-bincang dengan kita, sudah dapat gambaran. Jadi hari Selasa Zoom meeting Pak Ramlis itu mungkin kalau mereka akan diikan, jadi mereka sudah dapat gambaran, bisa dia ngomong.
mau tanya apa lagi langkah-langkah, bagaimana cara dia terjun ke lapangan gitu. Jadi kan dia masih ada kesempatan untuk gambaran ya, untuk merekrut temannya, gambarannya seperti apa gitu. Jadi maksudnya besok atau ya lusa sebelum meeting Pak ini kita ngasih gambaran, bincang-bincang sama dia tuh lebih bagus. Jadi merasa nggak terlalu lama waktu jeda ini nanti dia jadi dingin lagi gitu. Iya. Iya, makanya nanti ditelepon dulu Bundo buat preview Kan, awal kan. Iya. Nanti baru diajak Zoom meeting gitu. Jangan tiba-tiba Nah. diajak Zoom meeting kan. Iya, Kapan silakan. Tepat waktunya kan. Ya, kapan waktunya Zoom meeting itu kapan? Nanti yang mau telepon dulu dia, yang 2 orang ini. Oke. Yang lain-lain juga begitu. Nanti yang mau koordinasi ke Pak Marsis, ke Pak Ramlis, baru nanti kita adakan Zoom meeting. Oke. Ya udah secepatnya aja. Ada 7 orang itu kita diskusi aja. Obrolan aja lah. Kita nggak usah sebutnya Zoom. Kita meeting nggak usah. Obrolan sekilas atau sekilas info tentang silaturahmi yayasan lah. gitu aja. Iya. Obrolan silaturahmi. Silaturahmi dan sekilas info tentang yayasan. Iya. Itu aja judulnya. Nah, saya kemarin waktu hari Selasa rapat kemarin itu, saya sudah bilang sama Pak Ramlis, kapan Anda bisa kontak orang-orang itu dengan posisi informasi mereka begini-begini. Hari Selasa kami sudah dapat informasi Pak Ramlis. Nah, mudah-mudahan Pak Ridwan dipanggil. Udah saya tegaskan itu di situ Pak, waktu hari Selasa kemarin itu. Iya. Nah, saya mau dengar hari Selasa dia apa yang mau disampaikan sama dia. Nah, padahal saya dia menyampaikan kawan-kawan itu, apakah dia sudah lobby segala macam. Nah, pada saat dia menyampaikan itu, kita juga sudah ada diskusi juga dengan kawan-kawan ini gitu loh. Nah, kita lihat klop nggak nih gitu loh. Begitu maksudnya Bu Leli. Ya Bu Leli ya. Oke deh. Oke, itu aja. Halo. Ya, sip Pak. Oke, Sebelum ya. ditutup kita berdoa dulu Pak. Ya, kalau doa ini panas. Ya. Panas mau selesaikan atau Panas mau dioper juga sama Buya? Buya lah. Sebab ini doa pembina itu biasanya lebih lebih cas. Nah, Kok baru pertama kali kan Pak pembina kan? ya betul ya. Pak pembina. Ada pesan-pesan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang mendengar nanti kan didoakan kan ada tuh komunikasi yang terputus, yang terhambat. Tadi kamu sampaikan seketik seperti apa yang akan kita disampaikan oleh Pak Yusril. Memang secara pribadi orang-orang itu harus dihubungi. Kapan mengadakan Zoom untuk orang-orang baru. Nanti kan pembina nanti hadir katanya kan. Itulah kira-kira. Oh setuju ya Pak. Sip. Hubungi dulu Pak, waktunya jam berapa dia bisanya, baru kita buatkan format Zoom-nya. Ya untuk menutup, karena rapat pembina itu adalah baru pertama kali sejak GBR berlangsung. Kita doanya dari pembina, yaitu Ustaz. Silakan Ustaz. Itu pertemuan bahwa telah berjalan dengan baik, lancar dan sempurna. Mudah-mudahan hawa semakin kuat, semakin berat, dan semakin habis. Sampai Nandiama baca
Storing suaranya nih panas. Bu Laili tuh. Tengahkan doa. Terus. Lah terus Ustaz. Masih storing. Sorry. Masih ya. Ini nih kok nggak bisa nih. Dimatiin aja Bu Leli itunya apa mic-nya. Mic-nya ini matiin aja. Disilang itu. Diklik. Ya, sip. Oke, dah. Oke, silakan, Buya. Halo? Buyanya menghilang nih. Oh, hilang itu. Mungkin ini habis baterai kali, habis sinyalnya mungkin. Tunggu. Oh iya, hilang. Hilang udah. Langsung ini. Baca doa cadangan. Cadangan, Pak Ridwan. Apa dulu? Silakan Pak Yusril. Hai Pak Yusril, ketua Oke. Ketua Pembina. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, pada hari ini kami telah melaksanakan Zoom meeting Dewan Pembina dan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk kemajuan Yayasan Bina Ranah Rantau. Semoga ke depannya Bina Ranah Rantau semakin jaya, baik di ranah maupun di rantau. Amin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya, udah siap, Pak. Ya. Mohon maaf lahir batin. Maaf apabila ada kata-kata yang ambo yang kurang berkenan, ambo mohon maaf pada dan sanak sadonyo. Ya, alhamdulillah malam ko Zoom kita berjalan tanpa putus-putus ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah, selanjutnya ya. Luar biasa. kita Ambo lanjut terus apresiasi nih, udah panas nih, mantap. kita di program oleh Galuh. Katanya kalau minggu ini masih putus-putus nanti diulang lagi programnya. Jadi dia sedang buat programnya. Tadi dia datang. Mantap. Nah, Salam juga buat Galuh. ya, Panas. iya. Apresiasi dari kita nih Dewan Pembina. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Tapi suara lancar ya, bagus ya. Bagus. Lancar. Ayolah, Ika nanti terima rekamannya hasil dari rapat pembina. Nanti amba buat recording. Ya. Iya. Oke ya. Makasih ya semuanya ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.